Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Baik ya. Bapak juga alhamdulillah hari ini sehat. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Walaupun masa pandemi ini kita selalu mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta Abdullah untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Abdullah. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta kalian agar duduknya dirapihkan terlebih dahulu. Nah, terima kasih. Bagus, sudah dirapihkan tempat duduknya. Baik, Bapak selanjutnya akan absen dulu kehadiran kalian pada pagi hari ini. Abdullah, Abdurrahman, Afgan, Ahtar, Arif, Dekarel, Dimas. Ya, baik, terima kasih. Hadir ya semuanya. Baik. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pada pagi hari ini tanggal 23 November 2020 kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa, yaitu kita akan membahas tentang teks eksplanasi dan tentang energi listrik ya. Teks eksplanasi ilmiah ya. Insyaallah nanti pada pembelajaran kita kali ini nanti Bapak akan membacakan tentang sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik ini sangat penting sekali ya, apalagi di masa sekarang di zaman globalisasi ya. Tanpa adanya energi listrik, kemajuan saat ini tidak akan mungkin seperti sekarang. Nah, maka dari itu nanti kalian silakan untuk mempersiapkan ya. Nah, baik. Coba Bapak akan tanya dari materi sebelumnya kemarin yang berkaitan dengan energi listrik pembangkit energi tenaga air. Ya, kira-kira masih ingat gak bagian tahapan mana proses energi di situ di bagian mana? Bapak akan bertanya tentang bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Ya, bahkan kemarin juga kita sudah jelaskan bagaimana pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ya, artinya pembangkit listrik tenaga air ini kan biasanya tersebar di kota-kota. Adapun ke daerah terpencil sulit dijangkau. Maka ada alternatif lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Baik, terima kasih. Abdullah, ya bagus, terima kasih. Baik anak-anakku, selanjutnya Bapak akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama kalian nanti akan menyimak pembacaan teks eksplanasi, ya. Kemudian kalian akan menentukan kata tanyanya. Yang kedua dengan menyimak pujian teks yang Bapak sampaikan nanti di PowerPoint, kalian akan bisa menyimpulkan informasi penting. Yang ketiga kita akan diskusi. Ya, kemudian kalian akan mencari informasi yang didengar dari teks yang akan nanti Bapak bacakan. Kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran kita yaitu kita juga akan menyimak video nanti. Nah, kalian nanti bisa menentukan sumber energi alternatif yang benar dari video yang ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya memperhatikan contoh ya, contoh poster. Nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat poster cara menghemat energi dengan baik. Dan yang terakhir, nanti kalian akan mengkampanyekan poster kalian ya kepada teman-teman di sekolah bagaimana cara menghemat energi listrik di lingkungan sekolah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum memulai materi, seperti biasa Bapak juga ingin tekankan kepada kalian selalu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M ya. Pada masa pandemi ini kita harus terus mengikuti arahan-arahan dari pemerintah kita ya, agar kita bisa selamat ya. Di samping nanti kalian juga dengan melakukan doa ya,
ini doa, kemudian Anda berikhtiar dengan melaksanakan 3M, yaitu selalu memakai masker, ya, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, baik. Selanjutnya, Bapak minta kalian menyimak PowerPoint yang sudah Bapak tampilkan, ya, yang ada di hadapan kalian. Silakan simak. Nah, di sini ada gambar tentang berisi tentang bagaimana di situ ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Nah, kalian silakan nanti amati. Ya, di situ ada gambar bagaimana mereka memiliki kebiasaan hidup boros, ya. Dari gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan diamati. Baik, terima kasih. Baik, setelah kalian amati, coba kira-kira gambar mana saja yang menurut kalian pada kegiatan tersebut yang mereka melakukan pemborosan energi listrik. Dari mulai gambar yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silakan disimak. Ya, Fahim, silakan. Gambar berapa? Gambar yang nomor 1. Betul. Ya, kenapa? Ya, betul ya. Gambar nomor 1 ya, yang di situ sedang kegiatannya melakukan pemborosan energi listrik. Kenapa? Karena di situ ada 3 lampu yang nyala. Harusnya cukup 1 lampu saja yang menyala. Kemudian gambar nomor berapa lagi? Ya, betul. Apa, Dimas? Ya, terima kasih. Ya, gambar nomor 5 ya. Gambar nomor 5 di situ terlihat semua alat elektronik menyala, ya. Betul, ya, menyala. Akan tetapi tidak ada 1 orang pun ya di dalamnya, atau yang sedang menyaksikan televisi, kemudian kipas menyala, lampu, ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apabila alat-alat elektronik yang menggunakan energi listrik yang ada di rumah kalian, apabila tidak dipakai maka harus dimatikan, ya, karena itu akan membuat boros listrik, ya. Seperti lampu di pagi hari, ya, di siang hari maka kita matikan AC. Ketika meninggal di rumah tidak ada siapa-siapa maka AC harus dimatikan. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita nanti akan Bapak bacakan teks eksplanasi, ya. Bapak juga akan bagikan LKPD-nya. Namun sebelumnya Bapak ingin menampilkan dulu PowerPoint di depan. Bagaimana itu teks eksplanasi? Silakan kalian perhatikan, silakan kalian baca. Nah, apa sih ciri-ciri teks eksplanasi itu? Nah, di sini yang pertama ada memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Artinya informasi ini benar-benar nyata, ada, terjadi. Kemudian yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Jadi informasinya ini bersifat keilmuan, seperti misalkan tentang energi listrik, tentang kejadian-kejadian alam, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nah, itu 3 ciri dari teks eksplanasi. Kemudian selanjutnya, menggali informasi penting dari teks eksplanasi dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan. Nah, ini ya, jadi kalian ketika ingin mencari informasi di teks tersebut, ada beberapa kata tanya yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, apa? Misalkan ketika menanyakan tokoh peristiwa, maka kalian bisa menggunakan kata apa. Kemudian ada di mana, ketika kalian menanyakan tentang tempat atau tempat kejadian. Kemudian kapan, berarti kalian ketika ingin menanyakan waktu kejadiannya. Siapa, berarti ketika kalian ingin menanyakan tokohnya siapa, pencetusnya siapa, penemunya siapa. Kemudian mengapa ini berarti berkaitan dengan alasan. Dan bagaimana, berarti ini berkaitan dengan cara atau urutan. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD, ya. Yang selanjutnya simak teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh Bapak. Kemudian sekarang kalian tuliskan informasi penting
yang kamu peroleh dari teks tersebut ya melalui bentuk peta konsep yang Bapak akan Bapak akan bagikan LKPD ini. Ya. Silakan. Baik, sekarang Bapak akan bagikan LKPD ini. Terima kasih. Di sini di dalam LKPD itu di situ ada petunjuk ya, petunjuk penggunaan, petunjuknya. Di situ kalian ditugaskan untuk mencari informasi dengan menggunakan tadi kata tanya tadi yang sudah dijelaskan tadi ya melalui LKPD tadi. Melalui LKPD di situ ada petunjuk, ada langkah-langkahnya. Baik, selanjutnya silakan kalian simak. Bapak akan bacakan teks eksplanasinya. Silakan nanti kalian tulis, cari informasinya dalam LKPD. Judul teksnya yaitu menyalurkan energi listrik. Menyalurkan energi listrik. Di sini ada 3 paragraf. Ya, ada 3 paragraf itu sudah dibuatkan peta konsepnya. Ada paragraf 1, 2, dan 3. Baik, paragraf pertama. Silakan dengarkan, simak dengan baik-baik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kemudian panas bumi, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, kemudian aliran angin, ya PLTA juga pembangkit listrik tenaga angin, dan lain-lain dan sebagainya. Silakan ditulis informasi dari apa yang sudah Bapak bacakan di paragraf pertama. Baik, yang selanjutnya paragraf kedua, mohon diperhatikan lagi, didengarkan lagi. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Penaikan tegangan hingga 500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator. Penurunan tenaga menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu, didistribusikan dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Silakan di paragraf kedua kalian cari informasi. Biasanya di paragraf kedua ini berisi runut atau berarti dengan menggunakan kata tanya bagaimana urutan energi listrik itu bisa disalurkan ke rumah-rumah warga. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu di paragraf ketiga. Di paragraf ketiga, silakan dengarkan, simak baik-baik. Dengan adanya energi listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Silakan. Berarti paragraf ketiga ini biasanya berisi kesimpulan. Silakan diisi LKPD. Baik, terima kasih. Kalian sudah mengisi LKPD-nya. Berarti nanti Bapak minta kalian untuk membacakan ya. Nanti silakan kalian diskusikan, kan tadi kalian diskusikan, silakan kalian salah satu perwakilan dari kalian untuk membacakan hasil informasi yang didapatkan dari teks yang sudah Bapak bacakan. Silakan kelompok 1 untuk ke depan untuk mewakili. Ya, bagus, terima kasih. Kelompok 2 silakan.
Ya, terima kasih. Kelompok 3, ya, silakan ada yang mau menanggapi dari kelompok lainnya untuk kelompok 1 tadi. Ya, terima kasih. Kelompok 2, ya, sama, terima kasih. Baik, yang selanjutnya kalian perhatikan video berikut. Video Bapak akan tayangkan video di depan. Silakan kalian untuk menyimaknya. Ya. Nanti setelah itu dari video tersebut kalian catat hal-hal penting dari dalam video tersebut. Ya. Di sana Bapak akan tampilkan bagaimana perilaku hemat listrik. Ya. Bagaimana cara menghemat listrik. Ternyata terdapat beberapa dampak buruk yang akan terjadi ketika kita melakukan pemborosan energi listrik. Terjadinya peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik yang tak terbendung dari pemborosan. Silakan simak video yang ternyata tampilkan di depan dampak buruk yang akan terjadi ketika kita melakukan pemborosan energi listrik. Terjadinya peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik yang tak terbendung dari pemborosan terus-menerus yang dilakukan manusia, menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrem di wilayah tertentu. Cadangan listrik untuk generasi di masa mendatang yang semakin berkurang sehingga dapat menemukan kondisi darurat listrik. Baik, terima kasih kalian sudah menyimak video tersebut. Bagaimana dampak buruk dari pemborosan energi listrik. Ya. Ternyata tidak hanya merugikan secara materi, tapi juga akan membawa dampak buruk bagi lingkungan seluruhnya. Baik, selanjutnya silakan kalian simak kembali PowerPoint di depan. Nah ini, coba pertanyaannya, sudahkah kalian melakukan gerakan hemat energi listrik? Ya, pasti. Bagus. Bagaimana caranya? Mematikan lampu di siang hari, terus tidak menggunakan alat-alat elektronik apabila tidak digunakan. Ya bagus, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ajam? Ya? Sama. Ya, tidak tidak menggunakan energi listrik, tidak menggunakan listrik. Tidak menggunakan alat elektronik yang tidak dipakai. Oh ya bagus, sama berarti ya. Nah itu ya. Kemudian tahukah kamu sebagian besar energi yang digunakan bersumber dari energi fosil. Jadi sebagian besar itu energi betul. Karena pembangkit listrik tenaga air pun itu membutuhkan yang namanya energi solar. Fosil itu minyak bumi ya, solar, bensin. Untuk menghidupkan generator itu butuh apa? Bensin, butuh solar. Maka energi ini pasti banyak membutuhkan energi fosil. Maka oleh itu kita harus hemat. Dan kita tahu bahwasanya energi fosil itu tidak bisa diperbaharui kan, termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Baik, selanjutnya, nah ini ya, sumber energi fosil itu terbentuk dalam waktu jutaan tahun. Maka kalau sekarang persediaannya berkurang bahkan sampai habis, maka kita harus menunggu. Nah, itu kita tidak akan mampu bisa untuk mengembalikannya lagi karena ini butuh waktu yang sangat panjang. Kemudian, nah sumber energi alternatif. Sekarang ada video kembali. Nanti silakan kalian simak ya video bagaimana sumber energi alternatif. Jadi ada beberapa sumber energi yang tidak menggunakan energi fosil memang seperti angin, kan? Nah, maka silakan simak videonya berikut.
Baik, terima kasih kalian sudah menyaksikan videonya. Yang selanjutnya silakan kalian memperhatikan PowerPoint di depan tentang poster. Nanti Bapak akan bagikan kembali LKPD. Nanti kalian akan membuat poster tentang yang berisi tentang energi alternatif. Ya, berarti itu poster ada ajakan, berarti ya. Kita lihat apa itu poster itu. Poster itu adalah ajakan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar agar lebih menarik dan mudah dilihat. Nah ini, nanti kalian Bapak akan bagikan kembali LKPD-nya tentang membuat poster yang isinya ajakannya itu untuk menghemat energi listrik. Silakan kalian nanti bisa membuat poster tersebut dengan gambarnya, gambar semenarik mungkin. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya untuk membuat poster. Kalau ini silakan di tugas masing-masing ya, tidak berkelompok. Terima kasih. Silakan itu dibaca langkah-langkah pembuatannya yang sudah Bapak sediakan di LKPD. Nah, di sini juga ada kriteria poster. Ya, di sini ada yang pertama nih, sebelum kalian membuat poster tersebut harus perhatikan dulu ini kriterianya, tulisannya jelas dan mudah dibaca. Kemudian bahasa yang digunakan mudah untuk diingat dan dipahami oleh pembaca. Kemudian yang selanjutnya susunan kalimat singkat, padat dan jelas. Nah, ini kalimatnya nggak usah panjang, cukup singkat, padat tapi jelas. Isinya ada ajakan. Misalkan, ayo kita hemat energi listrik. Misalnya, ayo kita hemat energi listrik. Nah, atau apa saja, silakan nanti kalian bisa membuatnya. Yang selanjutnya yang D, dilengkapi dengan gambar seperti foto atau ilustrasi yang lain. Nah ini, kalian bisa gambar sendiri atau kalian bisa juga dengan gambar ya, menggunting dari majalah atau koran atau sumber lainnya. Kemudian juga foto boleh ya, atau ilustrasi yang menarik lainnya. Yang selanjutnya pemilihan warna tulisan. Nah, ini pemilihan warna tulisan dan warna dasar poster. Ya, jadi warna tulisan jangan sampai dengan warna dasar poster itu tidak harmonis. Karena apa? Kalau tulisannya putih, dasarnya putih, maka tulisan tidak terlihat. Ya, jadi harus bisa menyesuaikan warna tulisan dan warna dasar poster. Kemudian yang F, yang selanjutnya ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan. Nah, misal kalau di sekolah ya jangan terlalu besar posternya, cukup yang sedang misalkan. Kecuali kalau di tempat umum yang masyarakat bisa melihatnya, bisa dibuat yang bisa. Nah ini contohnya, Bapak sudah buatkan. Nanti silakan kalian buat contohnya seperti yang di depan. Contoh poster bertema hemat energi. Dan di situ ada apa? Ajakannya ada, ayo hemat energi. Nah itu ajakan. Kemudian untuk hidup yang lebih baik. Nah itu di situ ada gambar lampu di dalamnya pohon. Di situ juga ada maknanya. Kemudian yang satunya tuh istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Nah seperti itu ya. Baik, untuk nanti selanjutnya kalian setelah selesai membuat poster, nanti kalian kampanyekan ya untuk di lingkungan sekolah, di kelas ya, ke adik-adik kelas atau ke semua yang ada yang ada di lingkungan sekolah. Baik, silakan dikerjakan untuk membuat posternya. Baik anak-anakku, alhamdulillah pada kegiatan pembelajaran kita hari ini kita tadi sudah menyelesaikan beberapa kegiatan pembelajaran. Yang pertama tadi kalian sudah mencari informasi dari teks eksplanasi ya, yang Bapak bacakan ya, dimana tadi kalian mencari informasinya dengan menggunakan bantuan kata tanya ya, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana dan mengapa. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya juga tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus bisa menghemat energi listrik ya, dan energi lainnya. Karena hampir keseluruhan kita ketahui tadi bahwasanya energi listrik atau energi yang lain itu berasal dari energi fosil. Di mana energi fosil ini bisa dihasilkan dari
jutaan tahun, ya berarti waktu yang sangat lama, dan energi fosil ini bisa habis, ya, maka kita harus bijak dalam menyikapinya itu dengan menghematnya. Kemudian yang tadi juga kita tahu bahwasanya apabila kita boros, ya tidak menghemat energi listrik dengan baik atau energi yang lainnya, bisa menyebabkan dampak tidak hanya masalah ekonomi, ya masalah uang, tapi juga bisa berdampak masalah lingkungan juga, ya bisa terjadi pemanasan global, ya ini dampaknya jauh lebih berbahaya bagi kehidupan dunia ini, ya maka kemudian tadi juga pada pembelajaran misalnya kalian membuat poster yang berisi ajakan agar kita bisa menghemat energi. Tadi kan poster itu isinya ajakan kepada masyarakat atau kepada halayak orang untuk bisa dipahami. Jadi posternya tadi berisi tentang menghemat energi. Nah setelah itu nanti juga kalian akan mengkampanyekannya pada teman-teman kalian, ya atau adik-adik kelas kalian, agar sebisa mungkin kita bisa hidup menghemat, ya energi ini, terutama energi listrik. Dan baik, selanjutnya Bapak sudah persiapkan lembar evaluasi untuk kalian isi pada pembelajaran kali ini. Bapak akan bagikan lembar evaluasinya, silakan kalian nanti kerjakan lembar evaluasinya. Ya, baik. Silakan mohon dibagikan ke belakang. Baik, terima kasih. Nah, nanti silakan kalian isi lembar evaluasi tersebut, ya. Di situ ada beberapa pertanyaan yang Bapak buat 5 soal, ya berkaitan dengan materi yang sudah kita laksanakan hari ini. Silakan dikerjakan dari mulai sekarang. Baik, terima kasih. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Baik, anak-anakku, alhamdulillah kalian sudah melaksanakan pembelajaran kali ini. Evaluasi sudah dilaksanakan, dikerjakan, ya. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna, ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan juga, ya, mengenai materi yang sudah kita pelajari, yaitu berkaitan dengan energi, ya. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya energi ini sangat dibutuhkan sekali oleh kita sebagai manusia, ya. Apalagi zaman globalisasi ini, ya energi listrik ini sangat berpengaruh. Karena kalau dulu energi listrik tidak ditemukan, mungkin keadaan kita tidak akan secanggih sekarang saat ini. Karena energi listrik menjadi sumber kemajuan teknologi dan kemajuan lainnya di bidang sosial, di bidang iptek dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia, ya, harus bisa bijak menyikapi tentang energi ini. Ya, kita terus berusaha menggunakannya, tapi dengan bijakannya, dengan terus menggunakan apabila itu kita perlukan. Nah, apabila kita perlukan. Tapi kalau kita tidak perlukan, maka ya kita tidak usah menggunakan. Contoh misalkan ketika malam hari kita butuh lampu untuk belajar, maka gunakan lampu tersebut, nyalakan. Apabila kita sudah selesai belajarnya, maka lampunya segera dimatikan. Ketika Anda tidur, kita tidak butuh energi listrik lampu, kan? Karena Rasulullah SAW di sunnahnya itu kalau tidur itu lampu itu dimatikan. Kalau bisa lampu itu dimatikan. Sunnahnya itu lampu dimatikan. Di samping kita hemat, yang kedua juga ya itu membuat, karena itu anjuran dari Rasulullah SAW, insya Allah akan bermanfaat. Nah itu, jadi itu saja pembelajaran kita kali ini. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang teks eksplanasi yang lainnya, tapi berkaitan dengan dengan globalisasi, ya, dengan globalisasi, yaitu dengan kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN, baik di bidang iptek, di bidang sosial budaya dan lainnya. Ya, kemudian juga nanti di pelajaran IPA-nya kita akan belajar juga
bagaimana energi yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah ini penting nih, nanti penting kalian ketahui ya. Jadi ini juga termasuk energi alternatif karena ini tidak membutuhkan energi fosil, ini cukup membutuhkan matahari sebagai sumber energinya yang kemudian nanti diolah dan akhirnya bisa dibuat menjadi energi listrik, yaitu dengan salah satunya membuat panel surya. Untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu, nanti kita akan belajar bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang dimana sudah banyak digunakan terutama di lampu-lampu jalan. Bisa kita lihat ya, lampu jalan itu sudah banyak menggunakan panel surya. Jadi kalau malam hari dia nyala, siang hari dia mati. Dia menyimpan energi dari matahari, dari cahaya matahari. Nah itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebih nanti mohon maaf Bapak ya. Kita akhiri pembelajaran ini. Sebelum kita akhiri, Bapak minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Ajang pimpin doa teman-temannya. Baik, sebelum pulang silakan ya. Kita berdoa terlebih dahulu, silakan. Ya baik, terima kasih Ajang. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Dan tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.